Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, semua karena penyertaan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita dan menjaga dan melindungi kita. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Let's pray. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini Bapa. Tuhan yang sudah memberikan kami lagi pernafasan yang baru, kesehatan yang baru, kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sampai hari ini Bapa, kami mau pakai sebaik-baiknya waktu dan kesempatan ini untuk hidup di dalam pertobatan, untuk hidup di dalam kekudusan, dan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian missions pada hari ini ya Bapa. Hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam di dalamnya Bapa. Dan Tuhanlah yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan pimpin Bapa kebaktian missions dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang beracara Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tutup bungkus Bapa dengan kuat kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kebaktian hari ini Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karya, adil dan benarlah jalan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
terima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk boleh datang menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Amin. Praise God. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat
only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever we will praise your name. We praise your name. Biarlah Tuhan yang bertahta, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu ya Bapa. Biarlah semua hikmat Tuhan yang akan berkata-kata, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami semua Bapa. Kebaktian mission, pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa. Beracaralah bagi kami Bapa. Speak to us, oh Lord. Biarlah Tuhan yang terus mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Semua hormat pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Amen. Salam semuanya. Saudara-saudara, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan,
Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan pada saya untuk bersaksi sedikit tentang Yesus Kristus, keunikan dari Yesus Kristus, terutama untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada hamba-Mu ini untuk dapat bersaksi lagi, Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu ini di dalam tuntunan-Mu untuk dapat bersaksi tentang kebenaran firman-Mu. Biar yang mendengar diberkati dan yang belum mengenal Engkau mulai percaya kepada-Mu, Tuhan, dan mulai menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita tahu di dalam iman kekristenan, Yesus diimani sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang turun ke bumi menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia di bumi. So, Jesus is Lord. Nah, beberapa bulan yang lalu, ini adalah data-data yang ada tertulis di Alkitab yang kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu. Pertama-tama, Yesus adalah Allah. Yang kedua, Yesus adalah anak Allah. Yang ketiga, Yesus menjadi manusia melalui kelahirannya dari anak darah. Itu Maria. Yesus Kristus juga juru selamat dunia. Dan Yesus melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupannya sebagai manusia di bumi. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit kusta, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang buta dari lahir juga tuh. Itu sebenarnya itu mujizat. Dan membangkitkan orang mati yang sudah mati 4 hari. Sudah, kalau di daerah panas tuh udah daging-dagingnya udah busuk. Oke, dan yang kelima itu Yesus melakukan mujizat, dan keenam Yesus mengubah hidup manusia. Yesus, dan ketujuh, Yesus berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa ketika sesudah yang dibangkitkan dari kematiannya. Dan Yesus, dan 8, Yesus dikenal ya, yang Yesus yang akan kembali untuk menghakimi semua manusia. Dan yang 9, Yesus Kristus akan menerimamu jika kamu datang kepadanya, kepada Tuhan. Oke, jadi saudara-saudara, topik pada sore hari ini saya akan sharingkan keunikan dari Yesus Kristus, salah satu pribadi dari Tritunggal, Allah Tritunggal. Karena Yesus salah satu pribadi dari Allah. Yesus sebagai Allah, Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Mari kita lihat apa yang ada dalam Tuhan Yesus. Ketika pribadi identitas Tuhan kita dapati dalam Alkitab. Ini mengenai keunikan Yesus, ya. Tidak ada manusia yang sama seperti Yesus. Juga banyak buku-buku menulis tentang Yesus. Banyak juga lagu-lagu yang mengenai Yesus. Orang berlutut di kaki Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa. Dan juga tuh buku-buku terlebih-lebih Alkitab tuh itu berpusat tentang Yesus.
dari ribu-ribu tahun lalu sebelum dia lahir juga. Dan juga sesudah 2000 tahun lebih itu tidak dilupakan, orang selalu tahu mengenal Yesus Kristus. Okay. Yang pertama keunikannya itu jalan hidup yang sudah dinubuatkan. Kita tahu 700 kira-kira 750 tahun sebelumnya ya, Yesus sudah di perjanjian lama lebih dari 400 nubuatan tentang Yesus, dan hampir semuanya sudah digenapi. Tinggal sedikit yang belum digenapi. Karena itu berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Terus mengenai nubuatan juga di Nabi Yesaya telah menubuatkan 750 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Ya, mari kita lihat ayatnya. Ayat Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ini semua dibuatkan, katakan Yesaya pada kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan keunikan Yesus juga misalnya tempat lahirnya, di mana dia lahir dari seorang perempuan perawan, akan mati dan disalibkan. Semua ini ada di dalam Alkitab. Mari kita lihat beberapa. Dari Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dan juga di Lukas 2 ayat 3, sebab aku berkata kepadamu bahwa nats kitab suci ini harus digenapi pada waktu ia akan terhitung di antara pemberontak, sebab apa yang ditulis tentang aku sedang digenapi. Ini mengenai Yesus disalibkan di tengah dua orang penjahat. Itu udah dinubuatkan tuh. Mari juga kita lihat Yohanes 19 ayat 24 yang berkata, karena itu mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit itu. Ini ketika Yesus mau disalibkan tuh, mereka ambil bajunya, jubahnya, dan mau dibagi-bagikan. Juga dalam Yohanes 19 ayat 36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ini ketika Yesus disalibkan, sudah mati, dan pada waktu itu yang orang-orang yang disalibkan tuh kakinya harus dipatahkan, dipukul supaya mereka cepat mati, rupanya begitu ya. Dan ini dan yang kedua ini yang kedua itu mengenai Yesus sudah ada sebelum dilahirkan. Ini juga di Alkitab tercatat. Mari kita lihat Yohanes. Di Yohanes dikatakan juga tuh
Ini ayat 29-nya, Yohanes 1 ayat 29 sama 30. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus, ini mengenai Yohanes Pembaptis, melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan ayat 30-nya, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, dia sudah ada sebelum aku. Sedangkan Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua dari Yesus. 6 bulan lebih tua dari Yesus. Dan juga di Yohanes pernah berkata, Yesus telah berkata dalam Yohanes 8 ayat 56-58, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Dan ayat 57-nya, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, jadi sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Dan juga kita lihat terus di Yohanes dituliskan, oleh sebab itu, ya, Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, di sini dikatakan sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Oke. Dalam Yohanes juga 6 dituliskan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau seseorang mengutus seseorang, yang diutus sudah ada sebelum dia diutus. Oke, itu Yohanes 6 ayat 36. Oke. Dan juga tuh Yesus sering berkata, aku datang, aku datang, aku datang. Banyak ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru Yesus mengatakan aku datang. Seperti Yohanes 10 ayat 10. Coba kita lihat. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku datang, aku datang. Banyak juga, dan di Matius juga dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mendiakan hukum Taurat atau kitab para nabi-nabi. Dikatakan lagi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Terus lagi, masih ada di Matius 9 juga. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lihat, aku datang bukan untuk orang yang benar, melainkan orang-orang berdosa. Masih diterus, aku datang, aku datang. Di Matius 10 juga tuh, 34-35. Jangan kamu menyangka, ayat 34-nya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang. Dan ini kita tahu juga karena Yesus datang tuh kadang-kadang di satu family ada yang sudah beriman kepada Yesus, ada yang belum. Nah, itu akan ada sengketa di situ tuh, persengketaan tuh, bukan di sini pedang maksudnya persengketaan tuh, perkelahian. Oke.
dan ayat 35-nya juga, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Nah, ini semuanya itu mengenai pedang. Oke, mengenai pedang. Terus gimana tuh? Oke, sekarang kita melihat ketiga, keunikan Yesus yang ketiga tuh dilahirkan dengan cara ajaib. Ya, kita tahu Yesus, bagaimana Yesus lahir dari Roh Kudus. Ini dikatakan di Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan ini mengandung dari Roh Kudus. Ini mengenai keajaiban Yesus lahir. Dan seterusnya, Yesus juga tuh sama sekali tidak berdosa. Yang kelima, sama sekali tidak berdosa. Ia dikatakan juga dalam ini, sama sekali tidak berdosa, ya. Ayat 9-nya, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Oke. Dan yang kelima, pengajaran yang berpusat pada dirinya sendiri. Percayalah, katanya, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dan di sini banyakkan Yesus, akulah pokok anggur, akulah roti hidup, akulah pintu, akulah terang dunia, akulah jalan kebenaran. Kita lihat tertulis dalam Matius 22 ayat 32, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dan juga di Matius tadi, Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Masih ada terusnya juga dalam Yohanes 8:12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Oke, terus lagi di Markus kali juga, Markus 14 ayat 26. Jawab Yesus, akulah dia yang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Oh, banyak lagi tuh. Banyak lagi kata Yesus, akulah. Di Kisah Para Rasul juga ada beberapa, dan kitab Roma. Dan yang keenam, terakhir itu mati dan bangkit bagi umatnya. Matius 28 ya, Matius 2 ayat 28. Kata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menebus dosa-dosa kita dan kematiannya. Juga di Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Oke.
Mari kita lihat juga di Markus 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ia akan bangkit. Ya, sesudah disalibkan dia bangkit. Terus di Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke, saat ini sampai di situ dulu, dan mari kita lihat summary yang kita sudah belajar. Pertama, jalan hidup yang sudah dinubuatkan. Oke, yang kedua, Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Dan yang ketiga, dilahirkan dengan cara yang ajaib. Yang keempat, sama sekali tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Dan kelima, pengajaran yang berpusat pada dirinya sendiri. Dan yang keenam, ya mati dan bangkit bagi umatnya. Itulah ya. Jadi tidak ada tokoh agama di dunia yang mempunyai keunikan yang sama seperti Yesus Kristus. Sama seperti Yesus Kristus. Jadi jangan pernah melepaskan dan meninggalkan Kristus. Sekali lagi, jangan pernah melepaskan dan meninggalkan Kristus, karena satu, kita harus bangga mempunyai Yesus. Kita harus bangga mempunyai Yesus. Karena juga kedatangan Yesus yang pertama, kita tahu untuk menyelamatkan dunia. Tetapi kedatangannya yang kedua, untuk menghakimi dunia. Untuk menghakimi dunia. Jadi, kita harus memilih ya. Karena mari kita tanya diri kita sendiri, pada akhir hidup kita di dunia, kita akan kemana? Dan kita tahu hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ya kita tahu kalau kita tidak beriman kepada Yesus, neraka. Dan kalau kita beriman kepada Yesus, kita ke surga. Mari saudara-saudara, saudara-saudari yang mau ke surga, kita bisa berdoa bersama-sama dan mengundang Yesus menjadi juru selamat dan temanmu. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Just bisa baca atau ikut saya. Terima kasih Allah, karena Engkau mengasihiku dan mengutus putramu untuk mati di atas kayu salib. Bagi dosa-dosaku, aku mengizinkan Yesus untuk mengendalikan hidupku. Tolong agar aku menjadi pribadi seturut kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita semua belajar apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita menurut kebenaran firman-Nya. Kita harus menjadi orang-orang yang
dikehendaki Tuhan Yesus. Di saat kita memberitakan kebenaran firman-Nya, maka di situ kita adalah pembawa Injil. Kita adalah pembawa kabar baik itu bagi dunia, bagi umat manusia yang belum mengenal kabar baik. Biarlah kita semua tetap terus setia kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Puji Tuhan. Bapa, let's pray. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita, dan juga kita akan berdoa terus untuk Missions and Prayer House. Haleluya. Bapa, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan yang meteraikan, Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan yang diagungkan dan dipuji Bapa, karena memang hanya Tuhan yang patut untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga terus urapi hamba-Mu, Tuhan terus penuhi dengan hikmat Tuhan Bapa. Dan biarlah dia boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Dia boleh menjadi teladan Bapa, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga Bapa hari ini setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban Bapa bagi setiap pokok doa kami. Kami juga serahkan Bapa Missions and Prayer House. Tangan Tuhan menyertai mission, tangan Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu yang sudah berjeripaya. Bapa, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Biarlah kami boleh diingatkan kembali Bapa, bahwa waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan hanya untuk satu tujuan, yaitu membawa umat manusia untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan Tuhan untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus Bapa situasi yang ada di muka bumi ini Bapa. Hanya Tuhan yang memegang kendali Bapa, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan apapun Bapa yang terjadi di muka bumi ini Bapa. Kami serahkan terus situasi di Afghanistan Bapa. Serahkan terus Bapa para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa Bapa. Biarlah Tuhan penuhi mereka dengan hikmat Tuhan, agar mereka boleh memimpin, to lead Bapa, memimpin Bapa setiap bangsa dan negara-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Kami juga mau serahkan keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu. Serahkan keluarga kami Bapa, biarlah mereka, Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, datang dan bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus beban dan pergumulan kami Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang menolong kami dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga Bapa untuk setiap vaksin yang akan dipakai Bapa. Biarlah Tuhan yang menjamah memberkati setiap vaksin Bapa, agar boleh menjadi kesehatan dan kekuatan daya tahan tubuh bagi tubuh kami yang lemah ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa untuk hamba-Mu Bapa Brian Houston Bapa, serta keluarga Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu. Apa yang sudah dibuat oleh hamba-Mu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Begitu banyak jiwa yang sudah dimenangkan oleh pemberitaan kebenaran firman dari hamba-Mu ini Bapa. Hamba salah satu termasuk dari orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan lewat pemberitaan kebenaran firman-Mu dari hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan terus menyertai hamba-Mu Bapa dan keluarga, agar mereka tetap percaya bahwa
Tangan Tuhan menyertai mereka, tangan Tuhan yang terus melindungi mereka Bapa. Hamba-Mu yang sudah berjerih payah Bapa, sampai pada hari ini dia masih setia kepada Tuhan, dia masih melayani Tuhan Bapa. Begitu juga keluarganya Bapa. Berkati hamba-Mu ini dan keluarganya Bapa. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah mereka, dan Tuhan yang terus membawa mereka untuk menyelesaikan Bapa their destiny Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap pimpinan-Mu Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami juga menserahkan Bapak anak-anak yang sakit, orang-orang sakit, orang-orang yang berduka. Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini Bapak, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita sudah sampai kepada kebaktian mission. Di akhir kebaktian mission pada hari ini kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. By your grace that I could live today, forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever we will praise your name, O Lord. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.